Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di postingan sebelumnya saya memberi clue bahwa di saat usia 10-14 tahun saya merasakan adanya perbedaan dalam diri saya. Perbedaan itu kembali saya rasakan ketika saya bekerja, lulus dari MA. Saat itu saya menempuh pendidikan madrasah aliyah. Saya lulus di tahun 2013. Lalu dengan usaha yang sangat dahsyat menurut saya waktu itu, ya intinya sih hidup itu kita harus menerima siapa yang baik kepada kita, siapa yang memberikan kata-kata negatif pada kita, siapa yang mendukung kita. Ya kita harus terima kan. Ya saat lulus MA itu luar biasa ya, kata-katanya tuh buat telinga saya semakin tebal, semakin hari semakin tebal, semakin kebal juga. Ada orang yang mengatakan, intinya ada saja orang yang pesimis dengan hidup saya, pesimis dengan masa depan saya, dan mereka menganggap bahwa saya itu intinya wajar juga sih mereka berargumen seperti itu. Ya mau tidak mau harus menerima pendapat dari mereka. Kita pun tidak bisa menutup mulut mereka. Semua cukup dengarkan, yang baik kita pelajari, yang kurang baik kita buang. Ya usia 18 tahun menurut saya cukup untuk memikirkan, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk untuk diri saya sendiri. Memilih bekerja itu ada tantangan yang luar biasa. Ya, intinya tidak ada yang mendukung saat itu. Saya merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan tinggi badan saya, dengan pengetahuan saya, dengan ruang lingkup yang ya sekitar rumah, karena banyaknya teman-teman saya bekerja di luar kota. Ya,
Tapi ternyata saya belajar orang orang jangan positif. Ada orang yang bisa tapi tidak ada satu saja soal rasa atau saya tidak dapat masa depan kita adalah misteri. Masa depan kita adalah sesuatu yang dapat kita ubah, dapat pula tidak diubah, ya sesuai usaha dan doa kita, dan harus menerima juga ketentuan dari Tuhan terkait hidup kita, jalan hidup kita. Ya, seiring jarangnya orang yang memberikan dukungan saya untuk bekerja, sedikitnya orang, ya saya berusaha untuk berdiri karena faktor X-nya itu kan dari diri sendiri. Tentunya itu karena kehendak Tuhan juga. Sejalan orang-orang yang under terhadap saya, under terhadap masa depan saya pun kembali menyadari perbedaan yang ada dalam diri saya semakin merasa tertekan dengan perbedaan ini, semakin merasa kenapa harus saya yang seperti ini. Saat itu saya berpikir kenapa dan mengapa maksudnya, atau mengapa hal itu ada dalam diri saya. Ya, perjalanan sampai usia 18-19 tahun kan pasti memiliki cerita tersendiri yang tidak bisa diuraikan dengan jelas dan lebih rinci. Ya, intinya sama itu saya sering lemah. Maksudnya fisik saya sering lemah. Hampir pingsan berulang-ulang kali waktu itu. Ya, intinya perbedaan diri saya dengan orang lain kan harus diterima ya. Saya harus bersedia. Perbedaan itu ada dalam diri saya. Namun kadang fisik saya tidak kuat menerima itu. Ya, depresi, stres pasti ada. Tapi bagaimanapun saya harus tetap bangkit karena hidup ini karena Tuhan yang menakdirkan saya hidup, yang memberi kuasa atas hidup saya. Ya, tetap harus dijalani hidup ini bagaimanapun juga. Bahkan beberapa kali saya menyadari diri saya akan pingsan.
Dua kejadian yang masih saya ingat kalau saya kelas 12 tahun dan kalau saya usia 14 tahun. Bukan. Kalau usia 13 ya. Maksudnya saya 12 sama 13. 12 itu ketika saya sorry. Jadi ketika usia 11 dan 13. Ketika usia 11 itu saya berkeliling lapangan. Waktu itu pelajaran penjaskes saya pun tidak bisa menghafal lebih rinci, lebih detail. Intinya waktu itu teman-teman juga merasa kecapean, saya juga kecapean habis menjalankan aktivitas olahraga tersebut. Saya berkata, saya ingin pingsan. Saya seperti ingin pingsan. Teman-teman saya berkata, Allah, ya ampun. Intinya ada kata-kata yang biasa. Intinya seperti itulah. Kata-katanya beraneka ragam. Pingsan kok ngomong. Intinya seperti itu. Menyindir. Benar, saya pingsan. Ya walaupun pingsannya itu tidak 100% ya, tapi saya masih bisa mendengarkan, tapi fisik saya udah gak bisa untuk berdiri. Matanya tertutup, melek aja udah tidak bisa. Intinya ya tidak ada tenaga, mata sudah tidak kuat, fisik tidak kuat, sampai saya harus dibawa sama teman saya ke UKS. Lalu ketika saya usia 13 tahun, saya bekerja sebagai marketing. Saat saya bekerja keliling rumah, pintu 1 ke pintu kedua, pintu 3, terus karena tiap harinya itu mungkin saya mendatangi 2 atau 3 desa, dan setiap desanya paling ya bisa dihitung 10, 20, 30 rumah didatengin untuk mempromosikan barang-barang yang harus saya promosikan karena saya sebagai marketing atau buka kurung tutup sales. Saya dengan teman-teman lainnya sampai di depan kantor. Saya kok dalam hati, kok saya ingin pingsan ya. Benar. 5 menit kemudian saya tumbang lagi. Telinga saya masih bisa mendengarkan, tapi semua badan saya, mata saya sudah ya intinya dibawa lagi sama teman kerja, diantar sampai rumah. Saya tidak menyadari bahwa fisik saya yang lemah itu karena perbedaan yang ada dalam diri saya. Saya hanya menyadari mungkin fisik saya yang lemah atau apa, ternyata itu berkaitan dengan perbedaan yang ada dalam diri saya. Singkat cerita 2 tahun kemudian, setelah saya bekerja sebagai marketing itu 22 bulan, lalu mengajar kurang lebih setahun, ikut mengajar di salah satu sekolah selama setahun, lalu kerja kembali sebagai pegawai pabrik
Selama 3 bulan saya berusaha untuk mengendalikan diri saya. Ya bisa. Saya berusaha kuat dengan berusaha kuat menjalankan ya aktivitas-aktivitas yang ada, mengikuti peraturan, prosedur kerja saat itu juga. Tiga bulan pertama kerja itu fisik saya kaget, saya jarang makan, saya sering lupa makan. Sehari saya hanya makan beberapa sendok saja. Ya 3 bulan pertama saya kerja di sana seperti itu. Saya merasa tidak cocok dengan makanan di sana, ataupun karena saya tertekan dengan suasana kondisi baru saat itu juga. Ya campur aduk lah alasan-alasan lainnya, sampai saya langsung turun setiap minggu setengah kilo ya, sampai saya turun 10 kilo di 3 bulan pertama. Ya luar biasa ya waktu itu. 3 bulan lebih saya bekerja di sana, saya mendapatkan surat bahwa saya menjadi karyawan tetap di sana. Luar biasa, pengorbanan ada hasilnya. Ketika saya merasa bahagia dengan itu, saya kembali menyadari perbedaan yang ada dalam diri saya. Saya benar-benar waktu itu merasa lemah, selemah-lemahnya manusia. Lemah fisik, lemah pikiran. Ya, harus menerima konsekuensi yang ada dengan perbedaan tersebut. Saya harus memilih-milih tindakan, memilih-milih pikiran, memilih-milih ucapan yang harus saya utarakan, karena itu berdampak sekali. Sungguh luar biasa. Saya harus memilih-milih. Intinya yang paling sulit itu saya harus berusaha mengerem ketika berbicara, karena itu akan berdampak. Ya intinya sih seperti ini. Perbedaan apapun yang ada dari diri Anda, diri saya, ya bagaimanapun harus diterima dengan lapang dada. Menerima konsekuensi, menerima tantangan yang harus dihadapi dengan perbedaan itu. Ya, intinya seperti ini. Saya juga kalau mau cerita perbedaan apa sih yang ada dalam diri saya cukup takut untuk menceritakannya. Mungkin lain waktu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.